hasilkan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan memberikan pencerahan bagi kami Tuhan, dan kami percaya Roh-Mu Tuhan selalu bekerja. Datangkan kuasa Tuhan yang besar yang menyatukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan sekedar sebagai pendengar yang baik. Dalam nama Yesus, berimpactasi kuasa Roh. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Dalam nama Yesus, bagi kita yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita kembali berjumpa. Kalau dikatakan ini sudah 1 tahun ya saudara, tanpa terasa, rasanya baru kemarin tapi sudah 1 tahun. Haleluya. Dimana tahun yang lalu 2023, dan itu tepatnya kemarin, Tuhan membawa kita untuk masuk dalam pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk kita melangkah di tahun 2024 untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama dan memasuki tahun rahmat Tuhan. Ya. Adalah suatu kemurahan Tuhan belaka yang menyanggupkan kita untuk tetap eksis. Kita kembali masih dalam pembacaan ayat yang sama. Nanti selesai firman Tuhan dan persembahan, nanti akan disampaikan kata sambutan yang diberikan oleh Wali Kota Tomohon yang dikirim oleh Lurah Walian II dan juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Tomohon, Bakes Pampolda Kota Tomohon, Sulawesi Utara, dan juga sekaligus dari Kementerian Agama yang dalam hal ini yang diberikan oleh Bimas Kristen Kota Tomohon juga menyampaikan WA kepada saya, tapi sampai hari ini masih belum bisa terbuka, tapi nanti mudah-mudahan nanti bisa dibantu oleh Chris atau Joses untuk bisa dibuka, karena masih 3/4 ya, berputar-putar terus. Mulai kemarin saya download sampai 1/4 itu sampai 6 jam, terus tengah sudah 6 jam lagi, jadi sudah 12 jam semenjak diberikan oleh ketiga badan atau instansi pemerintah, yaitu Kesbampol Kota Tomohon, Kementerian Agama, dan juga Lurah Walian II. Tapi semuanya tidak bisa dibuka ya saudara. Jadi puji nama Tuhan, juga nanti sementara menyelesaikan download yang tinggal sedikit saja saudara, tapi masih berputar-putar, nanti juga diberikan kesempatan bagi yang masih mau bersaksi, karena tadi masih ada beberapa keluarga yang masih belum sempat untuk bersaksi. Ada kesempatan. Hari ini adalah hari yang istimewa ya saudara. Walaupun nanti ibadah kita 3 jam, saudara setuju? 3 jam, waduh saudara mulai berpikir, aduh ada kerja ini, kerja itu ya saudara. Enggak ya saudara, nanti mudah-mudahan kita akan berjalan tepat waktu ya. Dan saya sudah berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau keinginan hati saya, semua ibadah kita ini, ibadah raya itu boleh berjalan
1 jam saja. Ada kan gereja namanya gereja 1 jam saja, saudara. Tetapi saya berpikir kalau apakah jemaat itu tidak merasakan, saya itu rasakan, saudara, semenjak saya kecil itu dididik, didisiplin oleh ayah saya, walaupun jarak yang begitu jauh dari Sidodadi ke pertemuan itu sekitar 5 kilo lebih ya. Tapi kami bersuka cita setiap kali kami beribadah. Bahkan kami pernah naik bis kota yang turun di Arjuno itu, atau pernah juga naik mikrolet ya, saudara. Jadi saya masih ingat mikroletnya itu tunggu di dekat Pasar Atung situ. Jadi ada satu kebahagiaan menjadi murid-murid Kristus ya. Semenjak kecil itu kami dididik, didisiplin itu menjadikan suatu hal yang merasakan ada kepercayaan yang Tuhan berikan ya, saudara. Coba kita buka ya dalam pembacaan ayat yang kemarin, Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25 dan 26. Kalau saudara sudah menemukan semuanya, kembali saya undang saudara untuk bangkit berdiri ya. Setelah hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Kata janganlah ini, saudara, kemarin sudah saya bahas bahwa di dalam firman Allah yang hidup, di sana dikatakan janganlah kita lalai ya. Jadi jangan apa? Jangan kita makan, jangan kita minum, atau jangan sentuh ini, jangan sentuh itu. Tetapi sesungguhnya lebih spesifik lagi dikatakan janganlah kita lalai menghadiri kebaktian di gereja seperti yang dilakukan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling memberi dorongan dan saling mengingatkan. Saudara, saya masih belum sampaikan selamat tahun baru. Nanti kita akan ucapkan satu dengan yang lainnya, saling berjabat tangan, kita katakan selamat tahun baru nanti ya, saudara, selesai ibadah. Jadi kalau firman Tuhan sampaikan janganlah kita lalai ya, saudara, itu dalam firman Allah yang hidup, juga di dalam firman Alkitab terjemahan yang lain, yaitu bahasa Indonesia masa kini ya, saudara, bahasa Indonesia modern. Di sana dikatakan hendaklah kita tetap berkumpul ya. Suatu keadaan yang tetap itu mengadakan suatu persekutuan, suatu hubungan secara langsung terhadap Tuhan. Jadi kita eksis ya. Jadi saudara datang di gereja ini bukan sekedar saudara menghadiri ibadah yang setiap minggu diadakan di tempat ini. Jadi kita menyadari sebagai jemaat Tuhan yang ditempatkan, ditetapkan Tuhan di tempat ini, maka jadikanlah itu sebagai suatu cara Tuhan untuk menyatakan kekuasaan Tuhan, untuk menyatakan kehebatan Tuhan, untuk menyatakan kesempurnaan Tuhan di dalam pertemuan ibadah kita ya, saudara. Jadi kemarin saya lupa arti daripada jangan lalai itu juga mencakup
yaitu take and give ya saudara. Ketika saudara dan saya ditanamkan Tuhan di tempat ini, ya, saya katakan termasuk saya, walaupun saya sebagai pemimpin di Gereja Kristen Maranatha Indonesia, artinya sebagai gembala saudara, tetapi juga secara langsung pula saya juga menempatkan Kristus sebagai mentor saya, sebagai pusat dalam ibadah kita. Jadi ketika kita berhubungan secara langsung, ya saudara, tidak peduli tempat yang kecil ini, tidak peduli fasilitas yang ada, tidak peduli dalam kesederhanaan yang dilakukan di tempat ini, tetapi yang namanya saudara tertanam itu, maka saudara mau tidak mau harus meresponi kehendak Bapa yang sempurna. Ini yang harus kita percayai. Dengan cara apa? Kita menerima kasih karunia Bapa, anugerah Bapa yang sempurna, ya saudara. Haleluya. Walaupun dalam keadaan kita yang tidak sempurna ini, tetapi adalah satu kesempatan Bapa untuk menyatakan kesempurnaan Tuhan di dalam kehidupan kita, sebagai cara Tuhan untuk menyatakan bahwa hendaklah engkau kudus sebab aku kudus, saudara. Jadi dalam persekutuan umatnya ini ada kekudusan Bapa, kekudusan Tuhan, dan itu sebagai suatu pemberian yang Bapa berikan, karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Ini harus suatu prinsip yang sangat mendasar di dalam peribadatan kita. Saudara, kalau Pak Ciu diutus Tuhan, dibawa Tuhan ke tempat ini, Pak Darmawan, Pak Gede, keluarga, dan juga semuanya, kita semuanya. Bahkan saya tidak pernah berpikir bahwa 9 tahun yang lalu Tuhan inginkan untuk ada suatu jemaat di tempat ini. Kalau saya boleh memilih, saya lebih baik sebagai jemaat yang baik, saya akan setia, akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, saudara. Bukan sebagai gembala yang tentu saya harus menemukan pribadi mentor yang sungguh-sungguh dapat saya teladani untuk saya mengikuti dengan sepenuhnya, ya saudara. Dan itu artinya pemberian, saudara. Tadi yang saya katakan take and give itu, ya saudara. Kita selain menerima, kita juga memberikan, saudara. Di tempat di mana saudara telah ditanam Tuhan, saudara harus sadar bahwa saudara nggak bisa katakan, oh semau gue dong, saya mau beribadah di mana, saya mau beribadah di sana, mau di sini, ya saudara. Tetapi di dalam suatu keadaan zaman yang telah berubah, dan itu adalah sesuatu, ya, coba kalau saya boleh tanya, Tante Dep pernah berpikir kalau Tuhan tempatkan di sini? Tidak pernah, ya, tidak pernah kan? Apalagi meninggalkan agama yang lama, ya saudara, sehingga telah diurus KK, KTP dari agama yang lama berpindah ke agama yang baru, ya saudara. Mungkin dicaci maki, dicemooh, tentu itu pasti alami sesuatu yang tidak pernah terduga. Bahkan tidak pernah terduga lagi, waduh, ditempatkan di tempat yang kecil. Ada orang berkata, saya tidak mau digembalakan di GKMI Gloria karena jemaatnya sedikit. Nanti kalau saya mati bagaimana? Siapa yang urus saya? Kalau saya mati, siapa yang kuburkan saya? Kalau saya mati, tidak ada orang yang datang, mungkin cuma 1-2 orang, saudara. Alangkah naifnya kalau kita tidak merasakan ketika Tuhan tempatkan, Tuhan tanamkan di satu tempat, maka saudara dan saya tidak akan pernah bertumbuh ketika saudara hanya memakai segala kemampuan yang saudara dan saya miliki. Tetapi kalau saudara sebagai rekan sekerjanya Allah, sebagai rekan sekerjanya Tuhan,
Maka Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Jadikanlah Dia dalam kekuasaan yang penuh untuk membawa saudara dan saya untuk menerima suatu kebahagiaan yang penuh yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau ada orang pernah saya katakan, saya pernah melayani di tempat di mana saudara digembalakan. Tapi setiap kali saya melayani di situ, kenapa saya tidak pernah berjumpa dengan Bapak? Dia katakan, biasa kami datang ya minimal ya 1 tahun 1 kali. Tetapi maksimal 1 tahun 2 atau 3 kali. Apa itu saudara? Natal, Paskah, dan juga ulang tahun gereja. Saudara. Ini sesuatu yang bagaimana kita bisa bertumbuh, saudara. Sedangkan akar itu akan mati, saudara, mengering, saudara. Karena tidak pernah menerima siraman rohani, ya saudara. Dia merasakan, sudah, tidak perlu ibadah. Kan tubuh kita ini adalah rumah Elohim, rumah Allah, di mana Allah berhadirat dan berdiam dalam diri kita. Kalau tidak perlu, maka Rasul Paulus tidak menyampaikan hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama, saudara. Suatu perkumpulan di mana kita boleh berkumpul bersama-sama. Di situ kita dapat menyatakan sesuatu yang kita terima, ya saudara. Ketika kita menerima kasih Bapa yang berlimpah-limpah, maka kita sanggup menyatakan kasih Tuhan itu secara penuh, saudara. Bukan hanya secara, saudara, siapa yang mau kalau kita kasih sesuatu, barang yang bekas, barang yang sudah tidak layak pakai, barang yang cacat, tidak ada seorang pun yang mau menerima. Mungkin kita akan dilecehkan. Begitu juga dengan Bapa, saudara. Ketika saudara tahu bahwa Bapa itu memberikan dalam kesempurnaan Bapa yang tiada pernah bercacat dan bernoda. Tetapi kita yang tidak sempurna ini telah diubah oleh Bapa menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh Bapa mau sempurnakan. Itulah sebabnya bagaikan bejana tanah liat. Kalau ada keretakan sedikit saja, saudara, maka itu harus kembali diservis kembali. Kembali kita siap, pribadi yang siap untuk dihancurkan. Pribadi yang siap dibawa kepada tangan penjunan. Tangan yang sanggup menyempurnakan saudara dan saya. Itulah saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita Rasul Paulus katakan janganlah menjauhi dari pertemuan ibadah itu, di situ disampaikan jangan lalai. Saudara, kemarin saya sampaikan lalai itu, ya saudara, memperhatikan sungguh-sungguh apa yang diperintahkan Tuhan dan mengetahui siapa yang memberikan perintah. Ya saudara, ketika perintah itu datang, kalau saudara tahu bahwa perintah itu dari orang yang suka berbohong, perintah orang yang tidak dapat dipercaya, perintah yang selalu mulutnya itu dolak-dalik, saudara. Maksudnya tidak sesuai dengan perkataannya. Apa yang dikatakan A tetapi perbuatannya B, saudara. Tetapi perintah ini datang dari pribadi Allah kita yang hidup, adalah pribadi Tuhan yang sempurna di dalam segala hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Maka ketika Tuhan hadir dalam kehidupan saudara dan saya, maka kata lalai itu, saudara, sungguh-sungguh sebagai satu kepercayaan, bukan suatu hukuman bagi kita, saudara. Kalau seseorang yang mengerti dan sadar tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, saudara, ini berkaitan dengan suatu pelayanan. Pelayanan itu tidak harus saudara dan saya berdiri di atas mimbar. Pelayanan itu tidak harus sesuatu yang nampak dilihat orang dan dapat diagung-agungkan orang. Gereja sudah menjadi suatu keadaan yang dikatakan tertidur. Gereja dikatakan suatu keadaan yang mati. Ketika gereja hanya melihat sesuatu yang semarak,
Ketika gereja hanya melihat sesuatu yang wah, ketika gereja melihat sesuatu yang dipandang oleh mata, maka gereja itu menjadi suatu bukan lagi gereja. Itu hanya bangunan secara fisik. Itulah sebabnya saudara, ketika saudara tertanam di tempat ini, dan saya juga percaya kalau keluarga apa saya selalu lupa, tapi saya percaya selalu saya bawa dalam doa keluarga. Gosal. Iya, Gosal Maengkok ya. Yang setiap tahun kita selalu berjumpa, dan saya percaya Tuhan senantiasa memberkati keluarga Gosal Maengkok. Saudara, saya percaya di mana beliau ini kehidupan suami istri, bapak dan ibu yang setiap tahun hadir di Tomohon ini dalam rangka mengunjungi orang tua, tetapi selalu yang menjadi utama itu adalah Tuhan yang selalu diutamakan. Sehingga saya percaya pertumbuhan juga terjadi ketika bapak dan ibu digembalakan di mana bapak dan ibu berada, saudara. Tentu saudara, kalau saudara diutus Tuhan untuk misalnya saya pindah ke Merauke, maka saya juga harus baik melayani atau ibadah di sana. Demikian juga misalnya Pak Ciu, Pak John Muaya juga Tuhan sudah tetapkan menjadi suatu kehidupan keluarga bahagia, yaitu telah dipersatukan dengan Ibu Deja Supit. Tentu tidak bisa ibadah di apa itu tempatnya Pak John di mana? Suluun ya. Nah itu Pak John sudah menyatakan diri sebagai jemaat di tempat ini, dan kita percaya di tempat inilah bukan berarti saya lebih benar, lebih baik dari gereja-gereja lain, tidak saudara. Tetapi saya bawa sepenuhnya kehidupan saudara di hadapan Tuhan, dan saya bertanggung jawab penuh atas jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Dan itulah yang saya katakan, Tuhan, kalau saya hanya mau mengikuti panggilan Tuhan menjadi seorang gembala, maka saya melalaikan tugas dan tanggung jawab. Saya tidak merasakan berdosa. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kita tidak lalai dalam melaksanakan tugas, ya saudara. Kalau tadi Bu Linja, saya hanya seorang WL saudara. Waduh, sedangkan saudara atau saya sebagai seorang tukang sapu saja di gereja saudara, itu Tuhan tidak pernah memandang, oh ini pemimpin pujian, oh ini pemain musik, oh ini pengkhotbah. Tidak saudara. Bahkan kalau saya sebagai seorang pengkhotbah, saya inginkan supaya disetarakan, dan tentu itu Tuhan sudah setarakan. Ya saudara, walaupun penghormatan saudara terhadap saya diberikan 2 kali lipat saudara. Itulah sebabnya kalau ada seorang gembala, waduh bagaimana jemaat ini tidak bisa, bukan jemaat pemberi, waduh jemaat ini kok rasanya dalam penilaian mereka jemaat yang tidak bertumbuh adalah jemaat yang tidak bisa tahu bagaimana cara apa yang bisa dikerjakan ketika kita menerima pemberian dari Tuhan, ya saudara. Jadi soal take and give ini saudara, ketika saudara sanggup memberi, bukan didasari karena apa saudara? Karena saudara ingin diberkati, enggak saudara. Tetapi pemberian ini karena didasari seperti pujian tadi yang dibawakan oleh keluarga Muanya Supit, yaitu Yesus baik buat saya. Jadi karena pemberian yang Bapa berikan itu sungguh tidak layak untuk kita terima, maka kalau aku dipercaya Tuhan untuk memberi Tuhan, siapa diri kita, siapa saudara, siapa saya,
bahwa kita ini tidak layak dan pantas untuk memberikan sesuatu apapun kepada Tuhan, karena tidak sebanding dengan pemberian yang Bapa berikan. Ya saudara, itu menjadi suatu dasar yang cukup bagi kita untuk kita tidak akan pernah melalaikan tugas dan tanggung jawab yang Bapa berikan. Saudara, dan saat ini kita akan masuk di dalam kesetiaan dalam peribadatan. Ya saudara, kita akan melanjutkan. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama. Ini artinya kata setia, yaitu dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata pistis, yang ada memiliki 3 makna, saudara. Yang pertama maknanya adalah yang dapat dipercaya. Kalau dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata emunah, saudara. Jadi kata pistis ini, ya saudara, artinya itu dalam kata setia, atau kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu menggunakan faith, ya Pak dan Mama. Iya. Faithfulness itu kesetiaan. Faithfulness. Ya, itu kesetiaan. Jadi setia, Faithful, setia. setia. Jadi ketika kita mengetahui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia ini bukan hanya berbicara kepada setia terhadap pasangan, saudara. Ya, saudara. Jadi tidak melakukan perselingkuhan dan memberikan suatu komitmen, ya saudara. Jadi ketika orang yang dapat dipercaya dalam kehidupan suami istri begitu, saudara, harus saling mempercayai satu dengan yang lain. Sama dengan kehidupan kita sebagai jemaat itu digambarkan sebagai istri, ya saudara, sebagai feminin, saudara, sebagai istri, ya, di mana Kristus yang adalah kepala gereja, di mana dia adalah suami daripada jemaat Tuhan yang adalah istri, ya saudara. Jadi ketika kita sebagai istri yang tunduk kepada Kristus sebagai kepala, ya saudara, maka demikian juga kehidupan suami istri, ya saudara. Jadi kata dapat dipercaya ini itu mengandung suatu unsur yang penuh dalam kehidupan kita ketika kita menjalankan suatu rutinitas dalam kita beribadah, saudara. Setia. Jadi ketika kita beribadah, bukan hanya pada saat kita setiap minggu datang beribadah, tetapi lebih daripada itu mengandung suatu unsur yang dapat dipercaya. Berarti di dalamnya itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi suatu kesungguhan, suatu hal yang dinyatakan di dalam perbuatan-perbuatan kita, ya saudara. Jadi ketika saudara sebagai orang yang setia beribadah, maka segala perilaku saudara adalah perilaku yang dapat dipercaya. Saya berusaha untuk menjelaskan secara perlahan-lahan, saudara. Jadi perilaku yang dapat dipercaya adalah perilaku yang tidak pernah keluar dari jalurnya Tuhan, adalah firman Tuhan. Setiap perkataan-perkataan Tuhan itu membawa kehidupan saudara dan saya untuk terus-menerus lebih mendalam lagi, untuk menerus akan mendapatkan suatu siraman, akan mendapatkan sesuatu yang membawa pribadi saudara di dalam kesegaran. Sehingga apa, saudara? Orang yang dapat dipercaya itu tidak akan pernah setiap perkataan dan perbuatannya itu keluar dari pribadi Tuhan yang adalah firman. Dan ini
tidak mudah, saudara. Tetapi kita percaya bahwa Dia adalah pribadi yang sempurna, telah membawa kita dalam kesempurnaan Tuhan. Sehingga ketika kita mengenal kebenaran, maka jangan lagi kita mau menggunakan setiap potensi sekecil apapun untuk berbuat dosa. Saudara, sekecil apapun untuk perkataan kita dalam perkataan yang tidak dapat dipercaya. Jelas sebabnya tidak heran saudara, banyak gembala yang tidak lagi dapat dipercaya oleh jemaat. Jemaat tidak dapat dipercaya oleh gembala. Saudara, apalagi bagaimana kita dapat mengakui bahwa kita ini adalah orang-orang kepercayaan Tuhan, saudara. Sementara kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Tetapi yang kita kerjakan dan kita lakukan adalah kehendak diri kita. Dan membawa kepada suatu kesesatan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya ketika saudara ditanam di tempat ini sebagai benih ilahi, maka saudara harus mengetahui siraman-siraman yang tepat. Sehingga ketika saudara juga mungkin di luar sana saudara mendengar sesuatu siraman-siraman yang di luar firman Tuhan, siraman-siraman yang tidak diketahui, walaupun di dalam suatu kemasan apa saudara, tekonya emas saudara, tetapi di dalam adalah air comberan, saudara, bukan air murni. Saya tidak katakan di sini selalu dipenuhi dengan air yang murni, tidak saudara. Tetapi saya selalu membawa saudara dan saya untuk datang kepada pribadi Kristus yang sanggup untuk memurnikan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, air yang bagaimana untuk membawa saudara dan saya di dalam kehidupan yang dapat dipercaya? Tentu adalah pribadi yang dapat dipercaya. Siapa pribadi itu? Adalah pribadi yang setia, pribadi yang tidak pernah mengingkari janji, pribadi yang selalu konsisten, pribadi yang tidak pernah labil, pribadi yang selalu menunjukkan kasih dan setia dan rahmat Tuhan. Dan inilah pribadi yang kita ikuti. Itulah sebabnya sampai kepada suatu kesimpulan makna daripada kesetiaan, yaitu pertama tadi orang yang dapat dipercaya, dan yang selanjutnya adalah pribadi yang tunduk dan taat. Karena kita melihat, oh, Dia adalah Tuhan yang menyegarkan jiwaku, maka aku akan datang. Dia adalah pribadi Tuhan yang selalu membawa aku di dalam pemeliharaan. Bukan berarti saudara dipelihara kalau saudara diberikan selalu uang dan uang, sehingga saudara menjadi pribadi yang cinta uang, membutakan mata dan pandangan saudara, tidak lagi melihat bahwa sumber berkat itu adalah Tuhan yang hidup. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saudara harus dapat membedakan kita datang kepada siapa, kita mencintai siapa, kita mencintai Dia atau mencintai uang. Bahkan kita sudah memberhalakan, kita sudah mengilahkan. Saudara, saya tidak pernah menunjukkan kepada siapapun juga. Tetapi di tahun baru ini kita berkomitmen sungguh-sungguh, Tuhan, aku mau hidup di hadapan hadirat-Mu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan dan saya kasih, kalau kesetiaan itu berbicara kepada orang yang dapat dipercaya, pribadi yang taat dan tunduk. Karena saudara, ketika saudara melihat pribadi yang begitu mengasihi saudara dan saya,
maka tidak ada cara lain dan tidak bukan selain aku menundukkan diri di dalam kekuatan kuasa ilahi. Itulah kesetiaan saudara. Saudara, ada cerita, kalau ini secara moral ya saudara. Kalau saya katakan ini mungkin walaupun dia sebagai seorang Kristen ya, misalnya ada seorang profesor ya, ini juga ditunjukkan oleh perilaku binatang, yaitu anjing yang setia. Jadi kesetiaan seekor anjing saudara. Ini legenda di Jepang ya saudara. Ada seorang profesor doktor namanya Elisa Niko ya saudara, dan juga anjingnya itu Michiko ya saudara. Sehingga ketika setiap kali dilatih oleh tuannya untuk mengantar di stasiun kereta api, setiap kali dia mengajar pergi dan pulangnya, dia tepat di waktu di mana ketika latihan yang diberikan oleh tuannya itu, setiap pagi dia mengantarkan sebelum dia sampai di stasiun kereta api, maka untuk berpisah untuk sementara sehingga anjingnya ini pergi kembali ke rumahnya. Dan setiap pukul 5 sore maka anjing ini kembali menjemput tuannya. Tetapi tiba-tiba tuannya ini, profesor doktor ini saudara, tiba-tiba mati di tempat mengajar. Tetapi kebiasaan ini dilakukan terus-menerus oleh anjing ini ya saudara. Anjing ini terus melakukan sampai hingga 10 tahun. Dan pada saatnya, pada akhirnya anjing ini tertabrak dan mati ya saudara. Dia tidak mengetahui bahwa tuannya itu sudah pulang ke rumah Bapa saudara. Sehingga dia tetap melakukan kebiasaan itu, tetap konsisten, dia tepat waktu sebagai orang, sebagai binatang yang dapat dipercayai, bahwa dia akan menemani profesor tersebut saudara. Tetapi pada akhirnya ketika dia mati, maka rakyat Jepang mendirikan patung anjing saudara sebagai simbol kesetiaan. Saudara, apalagi kita ini adalah ciptaan Tuhan yang mulia saudara. Maka bahkan orang yang terhadap pemimpin yang disegani, pemimpin yang jahat sekalipun, ketika orang sudah, saya katakan sebagai abdi dalamnya saudara, ini ada gereja, sehingga ketika gereja itu pemimpinnya menyampaikan untuk masuk ke dalam hutan ya saudara, untuk mereka akhirnya banyak yang mati di tengah hutan bunuh diri ya saudara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mereka sebegitunya yakin dan percaya sebagai pengikut ya saudara. Jadi kembali lagi, makna dari kesetiaan itu adalah yang ketiga adalah pengikut atau penganut saudara, atau mempercayai. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, saudara datang di sini ini, saudara bukan dalam rangka datang kepada saya, enggak saudara. Saudara sedang dalam rangka datang kepada Tuhan yang sanggup dan sudah menyelamatkan hidup saudara dan saya. Ketika saudara datang memenuhi panggilan Tuhan untuk beribadah, di dalamnya ada pujian, ada penyembahan, ada kesaksian yang membangun saudara, iman saudara dibangunkan. Jadi ini kalau dalam perjanjian lama itu berbicara kepada iman, sama seperti iman Abraham ya saudara. Ketika Tuhan telah mempercayai ya sebagai orang yang setia ya saudara, maka dia akan mewujudkan, Abraham ini mewujudkan sebagai orang yang dapat dipercayai dengan iman, yang mana Abraham ini mempercayai Tuhan memerintahkan untuk Abraham mengerjakan. Sebagai orang-orang beriman itu setia.
kata emunah itu saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika itu tadi saya sampaikan sebagai penganut, pengikut ya saudara. Karena saudara sudah merasakan, saudara sudah mengalami bersama dengan Dia. Saudara sudah menerima kepercayaan yang Bapa berikan. Itulah sebabnya jangankan tukang sapu, kalau misalnya saya harus saudara, maaf bicara, kalau ini pernah ada gereja di mana ada seorang nenek-nenek yang tetap setia beribadah, walaupun mungkin nenek itu dia harus maaf bicara kalau itu sampai di lantai-lantai ya saudara. Tetapi ada seorang pemudi yang melakukan itu di dalam kesetiaan tanpa diketahui gembala, tanpa diketahui oleh orang lain ya saudara. Sehingga ketika orang sudah pada pulang semua saudara, pemudi ini dia tetap ya saudara berbahagia melakukan tugas. Dan inilah orang yang tidak lalai di hadapan Tuhan saudara. Bukan sampai sebegitunya saudara, bukan berarti saya menginginkan semua jemaat itu, aduh kalau misalnya makan bersama, ini nanti ini komitmen bersama di tahun baru, di tahun 2024. Kalau hari ini Tuhan masih sediakan suatu, bukan berarti saya merasa keberatan enggak saudara, tetapi komitmen bersama semua saudara seiman, bahkan mereka katakan sudah nanti 2024 tidak ada lagi makan dan minum. Artinya bukan makanan-makanan yang ringan, tetapi makanan-makanan yang berat. Tidak makan makanan yang berat ya saudara, bukan berarti batu ya saudara, terus makan ringan itu kapas ya saudara, tidak saudara. Tetapi disediakan roti, karena kita percaya Dia adalah roti kehidupan ya saudara. Sehingga itu sanggup mengenyangkan ya. Itulah sebabnya saya rindu nanti di tahun 2024 ini tidak perlu panjang-panjang ya saudara. Karena saya percaya saudara sudah menemukan dalam perjumpaan dengan Kristus, di tahun ini adalah tahun kemenangan saudara. Saudara nyatakan sebagai pengikut Kristus, membuat saya tidak meragukan akan komitmen saudara sebagai pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, sebagai sesuatu yang saudara dapat nyatakan ya saudara. Pengikut Kristus yang setia, bukan hanya sekedar seperti anjing saudara, tetapi lebih daripada anjing. Bahkan anjing saja saudara dapat setia terhadap Tuhan, apalagi saudara sebagai makhluk yang mulia, makhluk yang diberikan kebahagiaan penuh oleh Elohim. Maka saudara berdampingan dengan saudara seiman yang lain dalam suatu wujud kebersamaan untuk meningkatkan. Itulah sebabnya pujian tadi katakan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan terang kasih Tuhan. Sehingga kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Itulah sebabnya perlu ada teguran, nasihat, didikan, ajaran firman Tuhan. Jadi pengajaran itu membawa saudara untuk dididik, disiplin. Sehingga kalau seandainya didikan itu tidak kita katakan, oh itu kena itu pribadi orang itu, tidak lagi sadar bahwa kalau kita menunjuk ini saudara, berapa? Setidaknya 3 telunjuk, setidaknya 3 kan? Kalau satu itu mungkin ya toh, satunya mungkin serong ke sana ke bawah, tapi 3 ini menunjuk kepada pribadi kita saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mendorong dalam kasih, maka terlepas itu semuanya kebencian. Kita tidak mendorong dalam kebencian, kita tidak mendorong dalam sakit hati, kita tidak mendorong dalam sesuatu yang membuat kita, misalnya kita dirugikan. Ini saya kasih contoh saudara. Kalau ada orang katakan telikung saudara,
Sudah nyata-nyata ada orang yang mau membeli obat 5 dus ke saya. Itu berulang kali. Saya bukan berarti saya ingin dipuji saudara, enggak saudara. Tetapi Tuhan melihat hati saya. Kalau seandainya saya ditelikung, padahal saya yang memulai untuk penjualan obat itu, herbal ini saudara. Jadi saya yang memulai, saya yang memesan, bahkan orang yang menelikung saya itu adalah orang yang memesan kepada saya saudara. Sehingga ketika orang itu akan datang ke saya mau beli obat, oh sini ada saudara. Atau akhirnya juga mintanya ke saya saudara. Dia hanya sedia 2 dus, akhirnya minta ke saya 3 dus saudara. Itu sakit hati saudara. Mungkin rasanya manusia siapa yang tak terasa kalau dijubit. Sepertinya saya sakit hati saudara. Tetapi saya bisa memiliki, melepaskan sesuatu yang membuat saya tidak dirugikan saudara. Saudara, ada orang katakan, waduh Pak Pendeta, saya jualan nasi goreng, sebelah ikut-ikutan jualan nasi goreng. Saya jualan mie, sebelah ikut-ikutan jualan mie saudara. Oh, saya katakan itu berkat masing-masing saudara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah suatu kebahagiaan kalau kita sebagai orang yang dipercaya, adalah suatu kebahagiaan kalau kita sebagai orang yang dapat menyatakan kasih Kristus dalam hidup kita, ya saudara. Sehingga ketika kita tunduk, ketika kita taat kepada pribadi Tuhan, bukan karena kehebatan saudara dan saya, karena kita mau diajar terus, karena kita mau dididik terus untuk masuk di dalam kesempurnaan yang Bapa inginkan. Sehingga sebagai pengikut Kristus yang tidak akan disebut, kalau Bapak sering katakan ecek-ecek ya saudara, pengikut Kristus yang tidak akan disebut suatu kehidupan yang dikatakan hari ini, saat ini kita setia dan besok kita tidak setia lagi. Tidak saudara. Tetapi pengikut Kristus yang militan, pengikut Kristus yang tetap di dalam kestabilan, walaupun tadi Ibu D katakan banyak persoalan, permasalahan silih berganti, tidak pernah habis. Nah ini satu kesempatan Tante D, suatu kesempatan ketika ada persoalan datang, itu menjadikan Tante D dapat kuat di dalam Tuhan. Asalkan apa saudara, tidak mengeluh, tidak keluar kata-kata, wah ini gara-gara suamiku, wah ini gara-gara ini dan itu, enggak saudara. Tetapi kita adalah pribadi yang terus berdoa di hadapan Tuhan. Suatu keadaannya disebut pengikut, dimanapun dia berada, di situ kita berada. Sanggupkah kita bertahan untuk tetap berdoa ketika Tuhan berdoa bagi kita? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, biarlah ini berkat di tahun baru buat kita semua. Jemaat yang walaupun kita katakan kecil saudara, tetapi bagi Tuhan itu tidak kecil saudara. Karena pemimpinnya Kristus, siapa lawan kita saudara? Sehingga ada lawan saudara. Orang ini adalah prajurit-prajurit Laskar Kristus yang siap diperlengkapi saudara. Kalau saudara siap, maka jadilah setia sampai pada langkah terakhir. Maka saudara tidak akan dikalahkan oleh lawan-lawan saudara. Lawan saudara bukan darah dan daging. Lawan saudara dan saya adalah penguasa-penguasa di udara. Maka perkatakanlah apa yang Tuhan katakan. Perkatakan selalu firman Tuhan, bukan perkataan-perkataan di luar sana. Kalau orang dulu katakan seperti ini, kalau tidak ini, maka kamu tidak diberkati oleh Tuhan. Jadi perkataan yang kita keluarkan itu perkataan-perkataan dunia, ya saudara. Sehingga sifat-sifat dunia itu kembali mendominasi dan menghiasi kehidupan kita. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Biar atas pemain musik maju ke depan.
kasih Tuhan, untuk kasih setia yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Yesus adakan syukur bagimu. Ketika kita sanggup mengadakan syukur bagi Tuhan, maka itu menyatakan bahwa saudara adalah orang yang setia, orang yang dapat dipercaya, adalah orang yang sungguh-sungguh mau menjadi pengikut-pengikut Kristus, meneladani Dia sebagai teladan.